Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada hadis yang ke-60. Ya, 60 Pak. Ya. Hadis ke-37 ini. Kalau urutan Bulughul Maram hadis ke-37, namun kalau urutan bab wudu ini hadis ke-6 ya. Hadis ke-6. Kalau di Bulughul Maramnya itu 37. Paham ya? Itu kan ada lingkaran. Nah, dalam kurung itu 37 itu hadis Bulughul Maram. Ada 37 hadis yang kita baca ini, hadis ke-37. Adapun dalam Kitabul Wudu pada babul wudu itu hadis urutan nomor 6. Kita baca ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah siapa namanya? Abdurrahman ibn Sakhr. Hadzal ladzi rajjahu al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi merajihkan Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza stayqadha ahadukum." Apabila salah seorang dari kalian bangun min manamihi, dari tidurnya. Ada orang bangun dari tidurnya. Falyastansir salasan. Hendaklah dia melakukan al-istinsar. Istinsar itu mengeluarkan air dari hidung setelah memasukkannya, setelah menyedotnya. Fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. Dikarenakan syaitan bermalam pada bagian hidungnya, pada bagian rongga hidung. Muttafaqun alaih. Takhrijul hadis. Takhrij hadis ini. Hadithu Abi Hurairah rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bukhari adalah guru dari Imam Muslim. Ya. Al-Imam Muslim sangat memuliakan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sampai-sampai disebutkan oleh para ulama, saking besarnya jasa Al-Bukhari ini, mereka mengatakan laulal Bukhari ma jaa muslimun. Kalau bukan karena Bukhari, tidak datang Muslim. Ya, tidak datang Imam Muslim. Sahih Bukhari adalah kitab hadis yang paling sahih dari sekian banyak buku-buku hadis. Kemudian setelah Sahih Bukhari, Sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah Sahih Bukhari. Nah, terus apa perbedaan Sahih Bukhari sama Sahih Muslim? Dari sisi tatanan, Al-Imam Muslim lebih lengkap membawakan hadis dalam Sahih Muslim tersebut. Terkadang Imam Bukhari membawakannya dalam bentuk potongan-potongan, namun Imam Muslim membawakannya secara detail kisah tersebut. Dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Tasyajara qaumun fil Bukhari wa Muslim ladayya.
Ayu zaini uqaddimu. Kata seorang penyair, mereka berselisih di sampingku, di sisiku, tentang Bukhari dan Muslim, mana yang lebih layak aku dahulukan. Sehingga kesimpulannya, laqad faqal Bukhari sihhatan kama faqa Muslimu, atau kama faqa sani'ata Muslim. Sungguh Imam Bukhari telah unggul dalam atau dari sisi kesahihan, sebagaimana Imam Muslim unggul dari sisi bagusnya tartibnya hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Ini juga penuntut ilmu harus punya kecintaan terhadap ilmu hadis. Ya, harus cinta. Antum belajar itu jangan terlalu rendah himmanya antum. Ya. Apalagi antum belajar di markiz, di Darul Hadis. Ya, Darul Hadis ini ikhwan. Ya, walaupun tempat kecil ini sahih ya ikhwan, itu ma'ruf. Di masyayikh. Bahkan kemarin di Darul Hadis Palembang ini termasuk yang diusulkan durusnya untuk di-upload di web dunia. Ya, itu ma'ruf, di views itu ma'ruf. Ya. Semalam itu anak upload bagian depan itu, ya, share di medsos. Langsung salah seorang masyayikh, doktor di Jamiah Islamiyah dan dulu pernah menjadi muridnya Syekh Mukbil, langsung hubungi, minta nomor kita dan memberikan tawaran untuk ziarah ke kota Madinah, ke tempat beliau. Ya, Masya Allah sambutan masyayikh, adanya Darul Hadis. Ya, kayak kemarin anak cerita sama Syekh Muhammad Bamusa. Ya, tapi kita nggak usah mau bangga-bangga. Wah ini, tanyalah depan Pak Roni. Ya, Syekh Muhammad Bamusa itu manggil kita Syekh. Entah Syekh Abdul Hajjaj. Ya, tapi mau, ini Syekh Abdul Hajjaj. Ustadz kami itu udah dipanggil Syekh. Ketika datang ada ikhwan, ini Ustadz, ini Syekh Abdul Hajjaj yang ada di Indonesia, dia ada markiz Darul Hadis. Anta Syekh Abdul Hajjaj yang biasa hubungan sama kita katanya. Tapi kalau orang Indonesia kan, wah ini ustadz kami begini. Biasa orang Arab itu kalau mandang orang yang agak berilmu, dia dipanggilnya Syekh. Ya, seperti itu. Kalau ini suatu biasa, karena urufnya di Yaman, ya beda dengan urufnya di Saudi Arabia. Kalau di Saudi Arabia, orang-orang yang dosen-dosen itu dipanggil ustadz karena memang mereka sebutannya ustadz. Ya. Dan nanti ya antum ketika tidak berada di sini, nanti barulah antum akan merasakan kangen dan rindunya majelis ilmu. Ya, maka mumpung ada belajar, ya manfaatkan belajar. Kemudian takhrijul hadis, hadis Abi Hurairah rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafdhu li Muslimin wal lafdhu al-Bukhari fatawadda falyastanthir thalathan. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini lafaz Imam Muslim. Sedangkan lafaz Bukhari, berwuduklah. Falyastanthir thalathan. Ya, hendaklah dia istinthar sebanyak 3 kali. Pertanyaan untuk idil,
Fatawaddo falyastansir salasan, hendaknya engkau berwudu dan istinsarlah sebanyak 3 kali. Dil, fatawaddo itu fi'il apa? Falyastansir fi'il apa? Dalam usul tafsir disebut apa ini? Nanti antum kalau jadi kepius cari mudarris namanya Mahdi Al-Jaunah. Ya, Mahdi Al-Jaunah. Itu pengajar ulumul Quran. Ya, kalau mau belajar ulumul Quran sama dia bidangnya Mahdi Al-Jaunah. Kalau antum pengen belajar nanti kalau kepius, kalau mau belajar ke Syekh Habib asli, ya, cari namanya Abdurrahman Saqqaf. Abdurrahman Saqqaf, dia itu mudarris bab khutbah, bab tajwid dan yang lainnya. Jawab dulu pertanyaan Anda tadi. Sudah pernah kita lewati dulu di rumah belajar yang di sana? Lupa. Namanya iltifat, namanya al-iltifat, ya. Perubahan apa namanya khitab yang tadi gaib kemudian berubah menjadi mukhatabah, atau yang tadinya mutakallim berubah menjadi gaib, itu namanya al-iltifat. Demikian yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di kitab Usulun fit Tafsir. Fatawaddo, hendaklah engkau berwudu. Hendaklah engkau berwudu. Itu namanya apa? Al-mukhatabah. Falyastansir, apa itu? Ghaib, itu perubahan. Apa faedahnya iltifat? Di antaranya disebutkan oleh para ulama, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan apa? Daf'us sa'amah wal malal, untuk menepis, menolak kebosanan, kejenuhan. Ya, itu banyak dalam Al-Qur'an, termasuk uslub Al-Qur'anul Karim. Fiqhul hadis, fikih hadis. Mas'alatun al-istinsar liman istayqadha min naumihi. Hukum istinsar bagi orang yang bangun dari tidurnya. Al-istinsar huwa ikhrajul ma' minal anfi. Istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Wa hadza la yakunu illa ba'da istinsyaqil ma'. Dan ini istinsar tidak mungkin bisa terjadi, tidak mungkin bisa terwujud melainkan setelah istinsyaq. Apa istinsyaq itu? Ai jazbuhu ila anfi, yaitu menyedot air ke hidung. Wa qad ikhtalafa al-ulama fil amri bil istinsar. Para ulama berbeda pendapat tentang perintah untuk istinsar tadi. Terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Hal huwa fi haqqi man arada al-wudu am huwa am? Apakah perintah untuk istinsar berkaitan dengan orang yang ingin berwudu ataukah umum? Faham? Perintah untuk istinsyak itu khusus untuk orang yang ingin berwudu ataukah umum? Ketika dia bangun tidur dia istinsyak walaupun tidak berwudu, apakah seperti itu? Di sini disebutkan oleh beliau ada 2 qaul,
dua pendapat. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, anna hadza fi haqqi man arada al-wudu faqat. Ini ya, pada kondisi orang yang ingin wudu saja. Amma man lam yurid al-wudu falaisa ma'muran bil istinthari salasan ba'da an-naum. Adapun orang yang tidak ingin berwudu, maka dia tidak diperintahkan untuk istinthar 3 kali setelah tidur. Itu pendapat pertama. Pendapat pertama mengatakan ini perintah Rasul khusus untuk orang yang ingin wudu. Bagi yang tidak ingin wudu, kalaupun dia bangun dari tidur, tidak diperintahkan untuk istinshar, tidak diperintahkan istinsyaq. Fa fi riwayatin fi Sahih Bukhari, disebutkan dalam riwayat Sahih Bukhari, idza staiqadha urahu ahadukum min manamihi fatawadda'a falyastansir salasan. Oh, afwan, ana ralat ya, afwan, ana ralat. Itu bukan fi'il apa namanya yang pertama tadi ya, ana ralat ini. Fatawaddo itu bukan disukun, itu ada harokatnya. Fatawaddo'a falyastanfir. Jadi fi'il madhi ketemu dengan fi'il mudhari. Ya. Fi'il madhi ketemu fi'il mudhari. Bukan fi'il amr ketemu dengan mudhari. Itu ralat ya. Afwan. Dan ini bukan disebut iltifat. Bukan disebut iltifat. Ya. Iltifat itu dari khitabnya beda. Misalkan karena ini sama-sama gaib. Sama-sama gaib, bukan disebut iltifat. Gaib itu misalkan dia ini gaib, mudhari'nya juga gaib, itu tidak disebut iltifat. Iltifat itu misalkan dari gaib menjadi mukhatab, mukhatab menjadi gaib, mutakallim menjadi gaib. Itu iltifat. Itu ralat ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, idza staiqadha itu juga kayaknya kelebihannya ya kawan ya. Antum kasih taklik di bukunya antum, jangan antum coret, itu ndak adab. Pada lafaz urahu antum kasih taklik, kasih footnote 1, kasih footnote, tulisi la'allahu ya ziyadah. Tulis saja, barangkali ini ziyadah, tambahan. Laisa min lafdzil hadis, bukan termasuk lafaz hadis tersebut. Hah? Ada. Memang ada lafaz seperti itu. Ada lafaz urahu. Riwayat siapa? Dalam Sahih Muslim, riwayat Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan, idza staiqadha urahu ahadukum min manamihi. Apabila salah seorang ya, dari kalian bangun dari tidurnya. Makna urahu
Wallahu alam ikhwan untuk lafaz ini. Sebenarnya lafaz uro itu maknanya adzunnu. Ya, ini butuh dicek di syarah. Apakah ini ifham? Antum bisa cari syarah keterangan. Apakah kalam mufhim itu mufhim selipan seperti dalam kurung itiradiyah. Hah? Selipan kayaknya ya, kayak misalkan strip gitu kan. Jadi istayqadha fa'ilnya mana? Ahadukum. Urahu itu mananya adzunnuhu. Itu mana urahu. Wallahu alam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, fatawadda, lalu dia berwudu, falyastansir salasan, hendaklah dia istinsar 3 kali. Nah, sampai sini kata Syekh Taufik, fayuhmalul mutlaqu fi riwayati muslimin alal muqayyad fi riwayatil Bukhari. Sehingga lafaz mutlak yang ada pada riwayat Muslim, lafaz mutlak yang ada pada riwayat Muslim dibawa kepada lafaz yang muqayyad pada riwayat Bukhari. Yang mana riwayat Muslim? Yang di matan Bulughul Maram. Di Bulughul Maram kan disebutkan, apabila salah seorang dari kalian bangun tidur malam, hendaklah dia istinsyak. Karena syaitan tidur di lubang hidungnya. Ini lafaz secara mutlak. Nah, lafaz mutlak ini tadi dibawa kepada lafaz yang muqayyad. Kalau dalam ilmu usul fikih dikenal apa? Hamlul mutlak alal muqayyad. Membawa lafaz yang mutlak kepada lafaz yang muqayyad. Dalam usul fikih itu ada namanya mujmal, mubayyan, mutlak, muqayyad, am, khas. Ya. Nah, lafaz yang mutlak. Dalam lafaz Muslim disebutkan, kalau salah seorang dari kalian bangun dari tidur, hendaklah dia istinsyak. Karena syaitan tidur di rongga hidungnya. Sedangkan disebutkan dalam riwayat Muslim, disebutkan kalau salah seorang dari kalian bangun tidur kemudian ingin wudhu, maka lakukan istinsyak 3 kali. Sehingga lafaz Muslim ini tadi menjelaskan, mentakyid, atau lafaz Bukhari mentakyid lafaz Muslim yang umum tadi. Nyambung? Dil? Jelas? Andres? Ya. Faham antum? Syahdana. Faham apa enggak? Nyambung? Sedikit-sedikit. Antum? Itu lafaz Bukhari, lafaz Muslim yang di Bulughul Maram dari Abu Hurairah dengan lafaz apa? Rasul mengatakan, kalau kalian bangun dari tidur, hendaklah istinsyak. Berarti kalau antum bangun tidur, pagi-pagi kan suka tidur antum. Nah, kalau berdasarkan lafaz Muslim ini tadi, antum ketika tidur pagi-pagi tadi, antum bangun, antum bangun, kemudian antum istinsyak dulu 3 kali. Difahami? Wudu enggak wudu, pokoknya istinsyak. Itu kalau berdasarkan riwayat Muslim. Tapi disebutkan dalam riwayat Bukhari menjelaskan bangun dari tidur tatkala ingin wudu, barulah istinsyak. Berarti kalau tidak ingin wudu, tidak perlu istinsyak. Difahami? Itu pendapat yang pertama. Faman aradal wudu ba'da naumihi falyastanthir awalan lil wudu, saniyan litardi syaitan min khaysyumihi. Kata Syekh Taufik Al-Ba'dani, siapa yang ingin wudu setelah tidur, hendaklah dia istinsar pertama kalinya,
untuk wudhu, yang kedua untuk menolak syaitan dari rongga hidung tadi. Difahami? Juga dibahas oleh mereka para ulama, apa makna syaitan yang ada di rongga hidung. Sebagian mereka mengatakan makna lafaz syaitan yang ada di rongga hidung tersebut mereka takwil dengan gubar, debu yang nempel di rongga-rongga hidung, karena itu adalah sesuatu yang mengganggu, sebagaimana syaitan yu'zi. Namun sebagian para ulama yang lain mereka mengatakan berjalanlah secara zahirnya. Nabi SAW menyebutkan secara itlaq syaitan, maka syaitan yang memang nongkrong tidur di dalam lubang hidung. Jelas? Ya. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua. Annal amra amun liman aradal wudu wa liman lam yuridhu. Pendapat kedua mereka mengatakan bahwasanya perintah ini umum bagi orang yang pengen wudu dan juga bagi orang yang tidak ingin wudu, umum. Idza staiqadha syakhsu min naumihi, kalau ada yang baru bangun dari tidur, ya, maka dia lakukan istinsyak. Antum tidur pagi dari jam 7 sampai jam 8, bangun-bangun langsung sarapan, maka tetap antum istinsyak walaupun tidak ada keinginan untuk wudu. Itu menurut pendapat apa? Pendapat yang kedua. Faqad dzakara fil hadits illatal amri bihi. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tersebut alasan kenapa Rasul memerintahkan untuk istinsyak. Wahya anna syaitan yabitu ala khaysyumihi ay fi anfihi, yaitu bahwasanya syaitan tidur bermalam di rongga hidung. Faman istayqadha min naumihi ihtaja lil istinsar mutlaqan litardi syaitan min khaysyumihi. Maka barang siapa yang terbangun dari tidurnya, dia butuh untuk istinsar secara mutlak dalam rangka menolak syaitan dari rongga hidung tadi. Fahadil illa amatun yastawi fiha man arada al-wudu man lam yurid al-wudu. Maka illah seperti ini umum, ya, setara mencakup orang yang ingin wudu dan orang yang tidak ingin wudu. Wa hadzal qaul huwal azhar. Masyaallah, Syekh Taufik Al-Ba'dani beliau lebih mengerojikan, menguatkan pendapat yang kedua. Antum mau wudu dan tidak mau wudu, antum bangun maka antum istinsyak. Apa alasannya beliau? Beliau mengatakan lishtirak fi hadhil illah, dikarenakan ada ishtirak pada illah ini tadi. Jelas? Wa yakunu dzikrul wudu fi riwayatil Bukhari min babi dzikri ba'di afradil 'am wa laisa qaidan. Masyaallah. Main terus ya ikhwan ilmu usul fikihnya. Ya. Nih antum betul-betul ya belajarlah serius. Ya. Jangan digunakan waktu itu sia-sia. Kesempatan untuk belajar. Masya Allah. Kata beliau, wa yakunu dzikrul wudu fi riwayatil Bukhari min bab dzikri ba'dhi afradil 'am wa laisa qaidan. Penyebutan wudu pada riwayat Imam Bukhari yang lafadznya fatawaddo'a falyastansir salasan digolongkan pada bab zikru ba'di afradil 'am, digolongkan pada bab penyebutan sebagian afrad yang umum, walaisa qaidan. Ya. Maksudnya apa? Zikru ba'di afradil 'am, sesuatu yang
seringnya terjadi seperti itu. Fal ghalib idza stayqadha syakhsu min naumil lail, ghalib, dominannya, seringnya seseorang itu kalau bangun dari tidur malam, annahu yatawadda li ajli salatil lail au salatil fajri. Seringnya di zaman dahulu, di zaman Rasul, orang kalau terbangun dari tidur malam dia berwudu dalam rangka untuk salat malam atau salat fajar. Wala na'rif kaifa yabitu syaitan fil insan, dan kita tidak tahu bagaimana syaitan tidur ya di rongga hidung umat manusia. Li'annahu amrun ghaibiyun, dikarenakan itu adalah perkara gaib. Fayahtaju ila bayanin minasyara', sehingga butuh kepada penjelasan syariat. Itu yang disebutkan oleh Syekh Taufik. Jelas permasalahannya, apakah Syekh Taufik merojikan pendapat ini? Tidak, ya, beliau tidak merojikan pendapat itu. Beliau cuma menyebutkan wa hadzal qaul wal azhar, pendapat ini adalah pendapat yang lebih azhar. Namun kata beliau, ya, wal aqrab, dan yang lebih mendekati, anna hadzal amra liman lam yurid al wudu lil istihbab faqat. Ini yang beliau rojikan, beliau simpulkan. Kenapa tidak dirojihkan wajib, padahal hukum asal perintah wajib? Ya benar, Dil. Itu lihat antum. Iza staiqadha ahadukum min manami falyastansir salatan. Itu berkaitan wudu apa enggak? Enggak berkaitan dengan wudu. Rasul mengatakan apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, lakukan istinsar 3 kali, lakukan istinsyak. Padahal tidak ada kaitannya dengan wudu. Apa difahami menurut pendapat yang kedua bahwasanya seseorang ketika bangun wajib dia istinsyak walaupun tidak ada keinginan untuk berwudu? Nah, ternyata kata beliau wal aqrab, yang tepat, perintah seperti ini bagi orang yang tidak ingin berwudu cuman menunjukkan istihbabi faqat, sunnah saja. Li'annal illa allati dzukirat huna, dikarenakan illah yang disebutkan di sini, waja'al amru li ajliha, dan datang perintah dikarenakan illah tersebut, la takfi, masih dikatakan tidak cukup. Lil qaul biwujub al-istinsar ala man lam yurid al-wudu. Tidak bisa dikatakan atau tidak mencukupi untuk pendapat yang mengatakan wajibnya istinsar bagi orang yang tidak ingin wudu. Faqad ja'at ahadits katsira ta'muru bi ba'dil af'al awil aqwal li ajli sadd syaitan. Dikarenakan banyak hadis-hadis yang datang tentang perintah untuk mengerjakan sebagian perbuatan atau mengucapkan sebagian zikir, lafaz-lafaz dalam rangka untuk mengusir syaitan, menghalau syaitan. Walaisat wajibatan, namun tidak wajib, ka qiraati ayatil kursi qabla naum, seperti membaca ayat kursi sebelum tidur, li ajlil hifdzi minasyaitan, untuk menjaga diri dari gangguan syaitan. Apakah membaca ayat kursi sebelum tidur hukumnya wajib? Kita katakan tidak wajib. Wa kadzalika qaulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah. Demikian juga ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Jaa fil hadis, disebutkan dalam hadis ya ikhwan, yakunu hifdzan laka minasyaitan fi yaumika. Orang yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca sama dia di pagi hari 100 kali, dibaca sama dia di sore hari 100 kali, maka dia akan dijaga oleh syaitan pada hari-hari tersebut dan malam tersebut. Maka dia akan dijaga dari syaitan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Difahami? Biiznillah subhanahu wa taala. Maka ini termasuk zikir yang perlu antum amalkan ya tullabal ilm. Wa hadza laisa lil wujub. Hal ini bukanlah bagian dari perkara yang wajib. Bukan sesuatu yang wajib. Difahami? Wallahu taala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah mungkin masih ada kesempatan dilanjutkan besok Rabu pagi. Insyaallah masih ada kesempatan untuk melanjutkan pelajaran yang ada di sini. Naktafi bihadzal qadar.